fasilitas di pelabuhan. Nanti ada penjelasan tersendiri. Ini adalah contoh-contoh pelabuhan, ya. Ada pelabuhan penumpang, ada pelabuhan kontainer dan segala macamnya, ya. Jadi ada pelabuhan untuk barang, ini bisa dilihat. Ini untuk biasanya untuk mengirim kendaraan menggunakan kapal. Ini untuk barang-barang peti kemas menggunakan crane. Jadi fasilitas pelabuhannya adalah crane. Ya. Kemudian ini adalah pelabuhan untuk barang, tapi tidak peti kemas ya. Kemudian saya akan lanjutkan. Yang ada di pelabuhan adanya warehouse atau pergudangan. Ini adalah untuk pelabuhan batubara. Ya. Tadi sempat saya cerita kalau untuk industri biasanya mereka membuat pelabuhan khusus. Jadi saya sempat cerita kalau di Python itu ada pelabuhan khusus untuk mengangkut atau menurunkan batubara. Oke, ini adalah pelabuhan Inland Waterways. Kemudian ini adalah contoh-contoh pelabuhan di dunia. Ya. Ini ada di Vladivostok, Yokohama, Nagoya, ya. Ini adalah pelabuhan-pelabuhan internasional. Ini Anda bisa lihat. Untuk era sekarang, pelabuhan sepertinya diprioritaskan untuk angkutan barang. Ya. Kalau untuk penumpang presentasinya kecil sekali, biasanya hanya khusus untuk wisatawan. Ya. Sekarang untuk pelabuhan diprioritaskan untuk barang. Jadi kebanyakan fasilitas yang dipenuhi di pelabuhan adalah fasilitas untuk pemindahan barang dari satu daerah ke daerah lain. Ini adalah pelabuhan yang ada di Indonesia. Ini adalah Tanjung Priok, ya, pelabuhan zaman dulu seperti ini. Kemudian di pelabuhan ini ada gambar semacam. Nanti akan saya jelaskan. Ini adalah pintu masuk pelabuhan. Ya, ini fungsinya untuk memecahkan ombak supaya area pelabuhan ini tenang. Jadi ya, kalau kalian belajar di teori pelabuhan ada ketentuan berapa besar gelombang yang harus terjadi di area pelabuhan. Ya, itu ada persyaratannya. Jadi tidak asal saja membangun pelabuhan, dan juga dia harus menghitung pasang surutnya air laut. Jadi banyak yang harus dipelajari ketika Anda belajar di perencanaan pelabuhan. Ini adalah gambaran pengembangan pelabuhan di Tanjung Priok. Ini adalah pelabuhan peti kemas, memang dikhususkan peti kemas. Ini adalah pelabuhan di luar area pelabuhan. Jadi dibangun, ini ada namanya sebuah pulau buatan yang memang diuruk, direklamasi, dikhususkan untuk pembuatan pelabuhan. Nanti saya akan putarkan video-video tentang pembuatan pelabuhan. Ini adalah pelabuhan di Bengkulu. Ini adalah pelabuhan alam. Ya, kenapa dinamakan pelabuhan alam? Ini memang bentuknya memenuhi syarat sebagai pelabuhan. Jadi ada pintu masuk, ya, di mana air laut yang
gelombangnya tidak memenuhi syarat sudah dipecahkan di sini. Jadi di sini di kolam pelabuhannya ini besarnya ombak sudah memenuhi syarat, tidak terlalu besar. Jadi ini memang bentuknya sudah disediakan oleh alam. Ya, bagi di klasifikasi ada namanya pelabuhan alam. Ini adalah salah satu contohnya pelabuhan alam yang ada di Pulau Bengkulu di Sumatera. Bukan pulau ya, di Sumatera, di daerah Bengkulu. Oke, jadi coba lihat bentuknya hampir sama dengan pelabuhan buatan yang di sini. Coba saya akan kopikan, kita masukkan ke sini. Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Ya, kalau ini kan buatan ya. Breakwaternya. Anda kemarin di Sengahan Bumono diajari tentang breakwater enggak ya? Pemecah gelombang? Diajarkan, Pak. Diajarkan, jadi nanti saya tidak sampai breakwater ya. Jadi fungsinya, tapi pelabuhan enggak ya? Halo? Halo? Pelabuhan diajari? Oke, saya lanjutkan. Kalau ini adalah contoh-contoh pelabuhan. Di dalam pelabuhan ada, kalau sama halnya di bandara, ada sisi udara. Kalau di bandara ada sisi darat, ada sisi udara. Di pelabuhan ada sisi laut, ada sisi darat. Ya, sisi laut ini meliputi dermaga dan pelabuhannya. Kemudian di sisi darat ada area peti kemas dan fasilitas yang lain yang ada di darat. Ya. Fasilitas apa saja yang ada di pelabuhan? Kita akan belajar di sini. Di pelabuhan terdapat namanya pelampung suar atau buoys. Ini sebagai tanda atau marka lalu lintas di laut. Jadi untuk pemasangan rambu-rambu yang ada di laut, ini ada namanya pelampung suar. Ya. Kalau kalian naik perahu, kemudian di tengah laut ada warna kuning atau merah, ini adalah rambu-rambu, ya, area yang boleh dilintasi, jadi semacam jalurnya, ya. Kemudian ada namanya area penjangkaran, jadi di mana kapal sebelum masuk ke dermaga, kapal harus menunggu, maka kapal harus berhenti dan melakukan penjangkaran ada di daerah area kolam pelabuhan, ya. Jadi fasilitas pelabuhan ada namanya kolam penjangkaran. Kemudian di pelabuhan ada namanya fasilitas pemecah gelombang, memang dikhususkan untuk besarnya gelombang yang ada di kolam pelabuhan tidak terlalu besar sehingga goncangan yang diakibatkan gelombang terhadap kapal tidak akan merusak dermaga, atau jadi kapalnya bisa bersandar dengan tenang, ya. Jadi di sini memang diwajibkan kalau misalkan gelombang yang ada di area pelabuhan besar, maka diwajibkan harus membuat pemecah gelombang, ya. Kemudian di fasilitas pelabuhan ada namanya alur pelayaran masuk atau quay. Jadi di ini ada fasilitas untuk alur masuk, ya. Kemudian, oke, saya akan tunjukkan beberapa video tentang